Kita juga pantau terus Kak ya. Betul Kak. Dan juga kita juga menerima masukan dan saran dari mereka jika sesuatu kita luput dari hal Betul, yang Kak. luput pantauan dan mereka bisa yang disampaikan oleh baik KPU provinsi dan KPU kabupaten kota betul-betul diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh KPU RI. Oh iya, berarti evaluasi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman memilih, apa kabar? Kita berjumpa lagi di RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mendidik dan mencerdaskan. Nah, teman pemilih, pada episode kali ini dia ada sesuatu yang spesial. Karena kemarin-kemarin pada episode sebelumnya kita membahas mengenai tahapan untuk pilkada atau pemilu sebelumnya. Namun pada episode kali ini kita akan membahas mengenai internal dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Yang kita tahu kerja-kerja dari komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya sendiri namun difasilitasi oleh pihak sekretariat. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses distribusi logistik atau pengelolaan logistik pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu KPU Kabupaten Kota di 13 di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, telah hadir narasumber kita dari bagian keuangan umum dan logistik, yaitu ada Bapak Pascal. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, ini saya panggilnya Kak Ikal sebutannya, karena beliau yang khusus membidangi untuk pengelolaan umum dan logistik Kak ya. Keuangan ya. Beliau sudah hadir di sini di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk bergabung di RP Podcast kali ini. Nah, langsung saja Kak, kita akan membahas tentang pengelolaan logistik. Bisa dibagikan kepada teman-teman pemilih di rumah. Mungkin teman pemilih bertanya, bagaimana sih itu atau apa yang dimaksud dengan logistik, ya? Atau bagaimana proses pengelolaannya logistik? Teman pemilih hanya tahu di hari H itu sudah tersedia semua semoga sarana prasarana yang bisa digunakan. Nah, tapi di situ ada latar belakangnya atau proses sampai barang-barang itu tersedia di TPS tersebut. Silakan Kak, bisa dijelaskan. Iya, terima kasih Kak Icuk. Jadi sebenarnya logistik ini merupakan salah satu unsur utama terlaksananya pemilu atau pilkada di Indonesia. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa pada saat voting day itu para pemilih akan diberikan beberapa jenis logistik seperti surat suara dan sebagainya. Nah, terkait logistik itu sendiri, KPU RI dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu selalu mengeluarkan regulasi yang menjadi acuan kita, baik KPU provinsi atau KPU kabupaten kota dalam melaksanakan mulai dari perencanaannya, pengadaan logistiknya, terus pengelolaan seperti pendistribusian, sortir lipat, pengepakan, packing, sampai distribusi di tingkat mulai dari PPK, PP sampai TPS. Nah, dari pengelolaan itu sendiri, beberapa kebijakan dari KPU RI yang kami laksanakan itu baik di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Yang pertama dari sisi metode pengadaan. Nah, metode pengadaan sendiri KPU RI dalam beberapa pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah mulai melakukan mini kompetisi untuk beberapa atau sebagian besar jenis logistik Kak Icuk. Nah, dalam proses mini kompetisi itu KPU RI melakukan konsolidasi dengan LKPP kerjasama untuk melakukan konsolidasi melalui katalog seperti itu. Nah, terkait metode pengadaannya itu diutamakan seperti untuk agar proses pengadaan logistik ini efisien, transparan, dan juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu menjadi sasaran utama dari KPU RI. Nah, untuk kebijakan kedua itu dari sisi proses pengadaannya. Jadi KPU RI
membagi proses pengadaan menjadi 2 fase utama. Yang pertama tahap 1. Nah, pengadaan logistik tahap 1 ini dimulai setelah penetapan daftar pemilih tetap DPT Kak Ico. Nah, itu untuk beberapa jenis logistik seperti kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, dan segel plastik. Jadi itu jenis logistik yang tidak ada hubungannya dengan daftar calon, tidak ada nama-nama calon. Jadi memang bisa diadakan terlebih dahulu di tahap 1. Nah, untuk tahap 2 sendiri itu mulai proses pengadaannya pasca penetapan daftar calon tetap DCT untuk DPD, DPR RI dan seterusnya, dan setelah penetapan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, untuk jenis logistiknya itu memang jenis logistik yang harus memuat nama-nama para calon seperti surat suara, formulir, terus ada alat bantu tunanetra dan seterusnya. Nah, terkait pengelolaan lainnya itu berbagi kewenangan sih, Kak Icok. Dari untuk provinsi sendiri ada diberikan kewenangan beberapa jenis logistik oleh KPU RI dan seterusnya. Untuk proses pengelolaan seperti sortir lipat, pengepakan, packing, dan distribusi itu dibebankan kepada KPU Kabupaten Kota. Dan pasca pendistribusian juga tidak berhenti sampai situ Kak Icok. Jadi untuk logistik ini ada juga pengelolaan pasca pemilihannya sampai logistik tersebut didistribusikan kembali ke KPU Kabupaten Kota dan pada akhirnya untuk dihapuskan atau dimusnahkan seperti itu. Jadi ini pengelolaannya ini punya rentetan sendiri Kak ya, maksudnya prosesnya panjang dari awal sampai diterima oleh kabupaten kota. Tadi Kakak sempat mengatakan bahwa untuk memakai produk lokal ya di perusahaan-perusahaan produk negeri, tepatnya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kita ke situ dulu Kak. Bagaimana bisa perusahaan-perusahaan itu terlibat? Apakah kompetisi itu diumumkan atau bagaimana sampai perusahaan itu tahu? Jadi untuk perihal metode pengadaan mini kompetisi yang seperti saya sampaikan di awal, ada konsolidasi antara KPU dengan LKPP. Jadi proses pengadaannya itu terbuka Kak Icok. Jadi diumumkan melalui sistem e-purchasing. Itu sebelum pelaksanaan pengadaannya itu diumumkan secara terbuka di seluruh Indonesia. Yang penting memang perusahaan tersebut atau penyedia tersebut ketika ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Dan persyaratan tersebut tidak mengada-ngada juga karena memang sesuai kebutuhan yang memang harus dipenuhi agar proses produksinya nanti tepat waktu sesuai yang kita jadwalkan. Jadi ini ada syarat-syarat tersendiri ya Kak ya untuk dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar bisa mengikuti mini kompetisi yang tadi Kakak sebutkan. Nah, tahapannya tadi Kakak sudah jelaskan, kewenangan-kewenangan tersendiri sudah dibagikan juga yang dilaksanakan oleh KPU provinsi, ada juga kewenangan dari kabupaten kota. Nah, kalau ke KPU provinsi sendiri mungkin sangat minimalisir sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, atau hanya di kabupaten kota saja itu bisa tantangan itu berat atau bagaimana? Kalau dari kita berbicara soal tantangan ya memang masing-masing punya tantangan, cuma memang ya untuk beban kerja yang lebih besar dibebankan memang di KPU Kabupaten Kota karena sebagian besar pengelolaan logistik itu ada di mereka seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara terkait mulai dari proses sortir lipatnya, pengepakan dan packing kotak suara. Itu dalam jumlah yang besar, apalagi memang kita berbicara soal konteks pemilu. Kita ketahui bersama bahwa pemilu serentak ini langsung untuk pemilihan presiden dan juga DPD, DPR RI, provinsi hingga KPU Kabupaten Kota. Nah, tantangan berikutnya di teman-teman KPU Kabupaten Kota ini pada proses distribusinya, Kak. Nah, untuk proses distribusi ini sendiri, kalau kita berbicara konteks Sulawesi Tengah, itu ada 2 faktor yang memang kurang lebih berpeluang besar
berpotensi besar untuk mengganggu proses distribusi itu dari sisi geografis dan juga cuaca seperti itu. Jadi mungkin kita bisa sedikit bercerita untuk pengalaman pemilu sebelumnya, mungkin di studi kasus untuk KPU Kabupaten Banggai. Nah, untuk proses distribusinya kemarin di pemilu 2019 itu sempat ada beberapa TPS yang mengalami keterlambatan dalam proses distribusi seperti itu. Itu yang dipengaruhi selain dari geografis dan juga cuaca, karena adanya mungkin bisa disebutkan juga miskomunikasi antara KPU dengan Pemda terkait pemenuhan gudang logistik untuk pengelolaan logistik seperti itu. Dan alhamdulillah dalam proses pengelolaannya itu di tahun 2024 teman-teman KPU Kabupaten Banggai bisa melakukan evaluasi atas kejadian pemilu 2019 kemarin. Alhamdulillah melalui divisi logistik dan juga rekan-rekan sekretariat Banggai itu mampu mengelola logistik hingga tepat waktu tiba di TPS masing-masing. Nah itu tadi kan yang disampaikan mungkin tidak terlepas juga dari bantuan Pemda ya Kak ya, untuk penyediaan sarana dan prasarananya. Yang saya lanjut tanyakan ini berarti masih ada dari 13 kabupaten kota ini belum mempunyai gudang sendiri. Bagaimana itu Kak? Iya betul Kak. Jadi memang untuk kepemilikan gudang memang milik KPU sendiri itu masih ada beberapa satker yang belum memiliki dan harus melakukan sewa atau pinjam pakai di Pemda juga. Nah terkait hal itu yang pertama banyak yang menjadi kendala kenapa teman-teman KPU dan kota belum memiliki gudang itu dari pihak permohonan biasa ke Pemdanya Pak untuk pengusulan hibah tanah ataupun hibah gedung seperti itu. Dalam berbicara untuk gudang logistik ada beberapa satker seperti Morowali Utara, terus ada Banggai Kepulauan, Banggai Laut, itu memang kendala KPU RI belum bisa memberikan anggaran pembangunan gudang ya karena kita belum memiliki tanah untuk mendirikan bangunan seperti itu. Iya, jadi untuk pilkada kemarin masih meminjamkan dari Pemda Kak ya? Iya, ada yang pinjam pakai dan ada juga yang sewa Kak. Karena memang kondisi di lapangan kita tidak bisa menyamakan seperti Kota Palu dengan kabupaten lainnya ya Kak ya. Karena kebutuhan gudang kita juga kan harus layak seperti itu dari sisi ukuran dan juga kondisi bangunannya. Contoh dekat saja Donggala Kak. Donggala dan Sigi itu kalau kita minta Pemda untuk pemenuhan ya kita tidak bisa memaksakan juga karena sesuai ketersediaan gedung masing-masing Pemda juga. Nah untuk menyewa juga terbatas Kak. Seperti Donggala kemarin bahkan harus mencari ruko seperti itu untuk pinjaman karena kebutuhan gudang ini bukan hanya tempat penyimpanan tapi rekan-rekan KPU Kabupaten Kota juga biasa menggunakan untuk tempat pengelolaan Kak seperti sortir lipat dan sebagainya. Nah itu dia bukan karena kita melihat untuk pemilu berikutnya masih lama Kak ya, beberapa tahun ke depan. Namun hal-hal itu harus dipersiapkan Kak. Bisa dibilang itu juga gudang itu sangat bermanfaat yang seperti Kak sampaikan tadi, proses pengelolaan logistik di gudang itu pasca pilkada atau pemilihan juga barang-barang itu masih disimpan di situ. Nah, untuk kedepannya sudah dipersiapkan untuk tadi kabupaten-kabupaten yang Kakak sebutkan tadi. Karena walaupun kita lihat ini masih lama, tapi itu memang harus dipikirkan itu bagaimana Kak? Iya, jadi persiapan itu kita terbatas juga dari sisi anggaran juga Kak. Karena misalnya kita menyiapkan, misalnya membutuhkan pembangunan gudang. Misalnya, itu kan prosesnya lebih panjang lagi.
KPU yang bersangkutan harus memiliki tanah dulu. Setelah itu kita harus mengajukan lagi anggaran untuk pembangunan gudangnya. Nah, hal-hal itu yang memang lebih tepat dalam pemenuhan kebutuhan. Tapi kan kenyataannya kan tidak sesederhana itu. Jadi untuk persiapan pilkada selanjutnya ya kemungkinan masih menggunakan pola yang sama seperti sewa ataupun juga pinjam pakai kepada Pemda. Yang teman pemilih mengetahui itu, Kak, berarti sebelum hari pemungutan suara, jauh-jauh hari berarti itu sudah ready semua distribusi logistiknya ya, atau logistik sudah siap di gudang. Misalnya untuk kotak dan biliknya sudah siap untuk dipakai. Nah, bagaimana dengan pengamanannya? Apakah KPU Provinsi turut melibatkan pengamanan atau sudah disiapkan dari kabupaten kota itu sendiri? Yang mana kita tahu kita tidak bisa memungkiri ya, karena hal-hal itu bisa kehilangan sementara pemungutan suara sudah di depan mata. Pencegahan itu bagaimana, Kak? Iya. Kalau untuk proses pengamanan di gudang itu sendiri, KPU RI sudah memberikan dukungan anggaran berupa sewa dan juga untuk meng-hire penjaga gudang, Kak. Penjaga gudang dan juga pemenuhan peralatan pendukung seperti CCTV, APAR dan sebagainya. Jadi memang sudah dipersiapkan sejauh itu. Nah, terkait pengamanan pada saat proses distribusi dan dari Kabupaten Kota ke PPK, PPS sampai TPS itu sendiri, kita dibantu oleh TNI Polri juga, Kak. Jadi mulai dari proses distribusi dari Kabupaten Kota ke gudang PPK, apakah mungkin logistik tersebut harus bermalam dulu? Ya rekan-rekan TNI Polri juga bersama-sama dengan eto kita di tingkat berkaitan untuk sama-sama menjaga logistik sampai di tingkat TPS seperti itu. Berarti pengamanan ini juga melibatkan stakeholder, kayak stakeholder atau instansi terkait yang membantu jalannya proses pemilihan atau pemilih berikutnya. Nah, Kak, ini selanjutnya bagaimana cara manajemen waktunya, Kak? Nah, ini kadang sudah mendekati hari H, namun distribusi logistik sudah disalurkan semua, baik yang Kakak katakan tadi kewenangan dari provinsi, ada juga yang mereka yang mengadakannya ya, kabupaten kota yang mengadakannya. Namun pasti hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, misalnya kekurangan. Nah, kekurangan. Sementara waktu sudah dikejar waktu, sudah mepet begitu, Kak. Nah, bisa berbagi pengalaman, Kak? Ada mungkin kasus yang terjadi dan antisipasinya itu bagaimana? Iya. Jadi gini, Kak Icuk, kalau untuk waktu kita baik dari KPU RI sampai provinsi dan KPU kota itu membuat timeline, Kak. Baik dari proses pengadaannya dan juga proses pengelolaan lainnya seperti sortir lipatnya, packing, pengepakan dan distribusi. Jadi itu menjadi alat monitor kita apabila memang waktu-waktu atas pengelolaan tersebut masih on time tidak, seperti itu. Nah, hal-hal yang biasa membuat timeline kita ini agak bergeser itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kan. Itu lebih ke proses distribusi baik dari KPU kabupaten hingga ke TPS, dan juga yang kedua terkait pemenuhan kekurangan oleh penyedia. Jadi begini, Kak, untuk proses pengadaan penyedia diberikan batas waktu sesuai kontrak yang ada. Nah, contoh misalnya hal-hal yang sering terjadi itu contoh kasus untuk kekurangan surat suara. Nah, jadi kekurangan surat suara ini terjadi bukan hanya surat suaranya yang kurang, tapi juga disebabkan oleh kerusakan dan cacat sebagainya. Ya. KPU RI mengeluarkan pedoman teknis tata kelola pengelolaan logistik. Nah, di situ secara eksplisit menjabarkan khusus untuk surat suara ya, Kak Icuk ya. Itu jenis-jenis surat suara yang rusak ataupun cacat namun masih bisa digunakan. Nah, setelah kita melakukan proses sortir, kita akan melapor kepada penyedia Kabupaten Kota berkaitan melalui sistem informasi logistik. Nah, selanjutnya penyedia akan menindaklanjuti berdasarkan laporan di silog tersebut. Nah,
ini yang biasa menjadi kendala karena pemenuhan kekurangannya itu yang biasa agak terlambat seperti itu, sehingga banyak hal-hal yang perlu kita laksanakan seperti melakukan koordinasi secara intens kepada penyedianya terkait pengirimannya yang kemungkinan di awal digunakan pengiriman melalui kapal, tapi melihat waktu yang tidak memungkinkan, ya harus mau tidak mau penyedia bertanggung jawab mengirimkan moda transportasi yang lebih cepat seperti udara. Nah, itu untuk dari sisi pemenuhan kekurangan. Yang kedua kami jelaskan terkait distribusi ya. Biasanya keterlambatan itu dari sisi distribusi baik dari geografis kita, daerah Sulawesi Tengah dan juga cuaca, Kak. Nah, teman-teman sudah memetakan nih TPS mana daerah sulit misalnya. Tapi daerah sulit pun ternyata biasa kita agak kecolongan kayak contoh kasus nih. Di pilkada dan pemilihan sebelumnya, Morowali Utara itu ada daerah sulit. Namun pada akhirnya sesuai on time juga, mulai dari jadwal distribusi yang kita tetapkan, moda distribusinya seperti apa, alhamdulillah selalu tiba paling lambat H-1 di TPS. Namun di pemilu 2024 kemarin ternyata cuaca yang membuat kita agak keteteran dalam proses distribusi di Morowali Utara kemarin. Ada satu TPS itu yang tiba-tiba melaporkan bahwa tim yang melakukan distribusi itu kemarin distribusinya harus dibawa jalan kaki kayak dari PPS, dari desa ke TPS tersebut. Itu butuh waktu 2 hari 2 malam. Sehingga KPUPN Morowali Utara menggunakan jadwal H-3 proses distribusinya. Nah, ini dari sisi perencanaan ya Kak Icuk ya. Tapi ternyata cuaca membuat proses distribusi tersebut memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu laporan yang masuk dari Morut ke KPU Provinsi untuk bermohon apabila memungkinkan proses distribusi TPS tersebut menggunakan alutsista dan hal ini helikopter, Kak. Ya. Nah, selanjutnya kemarin kami melakukan konsultasi ke Biro Logistik, alhamdulillah dapat persetujuan dan menyesuaikan anggaran yang tersedia juga di provinsi. Kemarin akhirnya untuk TPS tersebut kita melakukan distribusi pulang pergi itu menggunakan helikopter Polda yang tersedia saat itu. Jadi alutsista tadi itu apakah dipakai atau bagaimana? Dipakai, Kak. Dipakai, ini dipakai ya, untuk bisa membantu TPS di Morowali Utara itu. Betul, Kak. Oke. Kita tidak bisa memungkiri juga, Kak, ini biasa cuaca tidak bisa ditebak. Betul. Ya, ditebak. Contohnya saja tidak usah jauh-jauh di gudang saja. Gudang tidak bisa kita katakan 100% sudah aman dari cuaca, misalnya hujan atau gudangnya bocor atau bagaimana. Nah, sementara untuk yang kita tahu ini kotak suara bahannya dari ini kayak kardus. Kardus. Ya. Nah, apakah disimpan begitu saja di dalam gudang atau mungkin ada pengamanan diamankan bagaimana itu gudangnya, Kak? Nah, mungkin saja langsung disimpan sementara alasnya juga mungkin rusak itu bagaimana, Kak? Speknya atau ada ditentukan dari KPRI atau bagaimana? Oh iya. Untuk spesifikasi sendiri untuk segala jenis logistik ya Kak, itu sudah ditentukan melalui PKPU. Untuk di setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada, KPRI selalu mengeluarkan peraturan KPU untuk segala jenis kelengkapan TPS seperti itu. Untuk pengamanan kotak dan bilik ya Kak, di gudang itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada keputusan yang diterbitkan oleh KPU untuk pedoman teknis tata kelola. Jadi seluruh logistik sebelum tiba ke dalam gudang itu sudah harus dipersiapkan, Kak, seperti paletnya, terus racun anti serangga dan sebagainya. Karena kita mengingat untuk spesifikasinya sepertinya sudah dipikirkan, Kak, bahwa untuk bahan kotak dan bilik ini bukan cuma kardus biasa, Kak, tapi dia bukan anti air juga. Dia hanya tahan percikan air sih, Kak, bukan tahan rendaman air. Jadi seperti itu, tetap memang harus ada kiat-kiat untuk menjaga
seluruh kotak dan bilik ini tetap terjaga kualitasnya sampai proses pengepakan nantinya, seperti itu. Oh, jadi itu sudah disiapkan semua kayak sebelum barang-barang itu atau yang akan digunakan untuk ini sudah ada semua sebagai memfasilitasi agar barang-barang itu tidak cepat rusak ya. Nah Kak, selanjutnya saya ingin bertanya lagi Kak, bagaimana caranya KPU Provinsi ini melihat dari kerja-kerja di kabupaten kota? Supervisi tentu dilaksanakan kayak supervisi dilaksanakan dan monitoring juga dilaksanakan kabupaten kota, khususnya logistik, karena logistik ini dia sangat vital sekali Kak, karena untuk timeline itu harus sesuai, juga spek-speknya harus juga sesuai. Nah, metode bagaimana yang dilakukan oleh KPU Provinsi dalam hal monitoring tersebut atau supervisi? Apakah hanya daerah yang jauh saja, kabupaten yang jauh saja, yang seperti kakak bilang tadi, untuk ke TPS itu harus memakan berapa hari, tapi tidak bisa kita melupakan untuk kabupaten kota yang dekat juga. Nah, bagaimana itu Kak? Iya. Pembagiannya. Jadi gini Kak, untuk pemilu kali ini, alhamdulillah KPU RI betul-betul mengupgrade untuk aplikasi sistem informasi logistik. Yeah. Jadi Silo kali ini betul-betul fiturnya mendukung baik dari KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU dan Kota dalam hal monitoring progres logistik. Yeah. Jadi mulai dari pengiriman dari pihak penyedia sampai di TPS Kak Icuk. Jadi Silok ini kita bisa monitor sudah tiba belum dari penyedia ke KPU Kabupaten Kotanya. Nah itu. Terus mulai distribusi dari KPU Kabupaten Kota ke PPK sampai ke TPS-nya itu semua bisa dimonitor dari Silok. Karena ada barcode yang dikeluarkan oleh sistem untuk ditempel pada masing-masing kotak maupun logistik yang akan di-scan oleh masing-masing ad hoc ketika tiba di lokasi masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, berangkat dari monitor pergerakan dan pemenuhan logistik di Silok, kita juga selalu melaksanakan rakor baik dia laksanakan melalui daring maupun luring Kak. Karena logistik ini betul-betul harus intens dimonitor, baik dari KPU RI sampai di KPU dan Kota. Mulai dari pemenuhannya, proses pengelolaannya, sampai proses distribusinya. Kami menjaga, seperti yang Kak Icu bilang tadi, timeline yang sudah kita buat, itu harus betul-betul on time, Kak. Itu yang kita harus jaga. Seperti makanya kita selalu melakukan koordinasi, baik dari dilaksanakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi ke KPU dan Kota. Oh ya, berarti itu ada namanya tadi Kak sebutkan aplikasi Silok ya. Iya. Jadi barang-barang yang atau semua keperluan kebutuhan itu langsung bisa dipantau dari aplikasi itu kayak begitu. Betul. Ya, kurang lebih begitu. Dan juga tidak terlepas juga dari yang dilaksanakan ke provinsi, misalnya rakor-rakor tadi ya Kak, dengan monitoring langsung ke kabupaten tersebut ya. Nah selanjutnya Kak, kita pasti menginginkan resiko-risiko yang terjadi kemarin itu tidak akan terjadi lagi Kak, atau setidaknya meminimalisir lah risiko-risiko itu. Apakah ada kiat-kiat Kak selanjutnya untuk menyambut atau mempersiapkan kebutuhan untuk pilkada atau pemilu yang tahun 2029 ini? Nah, kiat-kiat itu sudah ada akan dirapatkan bersama atau bagaimana, atau sudah dilaporkan KPU RI atau bagaimana untuk mencegah risiko? Jadi setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada kayak Icuk, itu khusus bagian logistik itu melaksanakan evaluasi. Itu juga berlaku untuk bagian-bagian lainnya juga. Nah, pada saat pelaksanaan evaluasi, KPU RI selalu meminta daftar inventaris masalah baik dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dan hal itu sudah kita laksanakan sejak pemilu dan pilkada sebelumnya Kak, dan sudah kita sampaikan melalui rapat-rapat evaluasi dengan KPU RI. Dan alhamdulillah dari pelaksanaan pemilu ke pemilu, seluruh evaluasi itu ya semakin membaik Kak. Artinya evaluasi yang disampaikan oleh baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota betul-betul diperhatikan dan
ditindaklanjuti oleh KPU RI. Oh iya, berarti evaluasi itu dilaksanakan Kak ya, kabupaten kota. Jadi kabupaten kota bisa memberikan masukan atau saran mungkin yang mereka rasakan atau mereka alami pada pilkada sebelumnya itu mungkin lebih ditingkatkan agar tidak terjadi masalah tersebut ya. Betul. Jadi risiko-risiko ini yang langsung bisa diminimalisir. Nah Kak, berarti kabupaten kota ini semuanya melaksanakan pemilihan pilkada ini pasti juga dukungan dari pemerintah di sana juga ada juga kayak pemerintah seperti TNI dan Polri yang kakak sebutkan tadi. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya, apakah di sini juga pelaporan itu kepada instansi yang membantu KPU untuk tingkat provinsi, apakah kita juga melaporkan atau hubungannya bagaimana dengan misalnya Polda atau TNI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Untuk kita tentunya di sini Kak, bagaimana? Iya Kak. Untuk logistik itu sendiri Kak, kita ada mengenal Pokja atau kelompok kerja. Itu kita bentuk pada tahapan pelaksanaan mulai dari pengadaan sampai distribusi logistik. Nah, kelompok kerja ini kita mengikut sertakan stakeholder Kak, seperti TNI Polri, Bawaslu, Kejaksaan, karena dan juga ini Kak, izin Kesbanpol juga seperti itu. Jadi memang kita bersama-sama selalu saling menginformasikan perkembangan seperti itu, karena kita memang butuh kerjasama dan butuh bantuan dari para stakeholder yang kita libatkan. Contoh misalnya Kak, di saat proses distribusi dari penyedia yang menggunakan kapal. Nah, rata-rata kan Kak, proses pengirimannya itu seperti kita ketahui bersama, untuk pelabuhan itu sendiri kan di Sulawesi Tengah hanya beberapa daerah saja yang punyai, seperti Kota Palu atau Donggala di Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Palu di Pantoloan, dan juga pelabuhan di Banggai. Nah, dalam proses pendistribusian itu, alhamdulillah rekan-rekan TNI Polri itu luar biasa membantu dalam proses baik pengamanan maupun juga kelancaran proses distribusinya, karena seperti kita tahu bersama biasa dalam proses kapal ingin sandar di pelabuhan saja kan butuh waktu agak lama biasa kan. Jadi kita biasa pertama menyurat dulu ke pelabuhannya, dan juga ada bantuan dari pihak TNI Polri untuk bisa membantu agar ada percepatan kapal bisa sandar lebih cepat, agar proses bongkar muat bisa lebih cepat dilaksanakan. Iya, jadi monitoring atau stakeholder yang membantu pada KPU itu mereka juga pantau terus kayak. Betul Kak. Dan juga kita juga menerima masukan dan saran dari mereka jika sesuatu kita luput dari hal yang luput pantauan, dan mereka bisa melaporkan ke kita, karena mereka juga punya mitra-mitra di tingkat kecamatan, desa, dan sampai di TPS kayak. Jadi hubungan itu harus tetap dijaga. Nah Kak, untuk yang terakhir, sebenarnya kita ini masih ingin membahas lebih panjang Kak mengenai logistik ini, karena logistik ini juga sangat penting, namun kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin Kak bisa memberikan closing statement kepada teman pemilih yang ada di rumah, bahwa yang kita tahu, wah ini KPU itu pokoknya barang-barangnya itu atau saran itu sudah ada, padahal mungkin teman pemilih belum tahu. Alurnya itu sangat panjang, memang beberapa tahun kita disiapkan. Closing statementnya Kak, biar tambah meyakinkan lagi teman pemilih bahwa bagaimana itu alur dari logistik itu sampai teman pemilih menerima di TPS, melihat surat suara tinggal dicoblos, bisa diyakinkan kepada teman pemilih bagaimana sampai tiba di TPS tersebut. Baik, ya, halo teman-teman pemilih, izin menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, kami di bagian logistik, baik dari KPU RI, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota, itu bekerja sangat keras mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan,
pengelolaan sortir lipat, pengepakan hingga pendistribusian. Jadi rekan-rekan pemilih ketika tiba di TPS bisa menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan logistik yang sudah kami siapkan. Oleh karena itu kami berharap pada setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada, rekan-rekan pemilih menggunakan hak pilihnya, selain juga menggunakan hak pilihnya bisa menghargai jeripaya kami dalam hal memfasilitasi dan melayani rekan-rekan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. Oke, baik, sudah disampaikan tadi ya closing statement dari narasumber kita. Dan sebelum kita tutup Kak, di penghujung acara ini mungkin teman pemilih bertanya-tanya ini kostumnya berbeda. Oh iya Kak. Ya, ini saya jelaskan Kak, ini jadi story-nya kostum ini ya atau kebetulan dinas ini. Kak Icuk untuk bagian di provinsi, bagian saya kebetulan kepala bagian keuangan umum dan logistik. Ya. Untuk bagian umum ini membawahi pengamanan dalam Kak Icuk. Oh, ya. Untuk lingkup KPU provinsi. Dan untuk di lingkup KPU Kabupaten Kota, Kasubagnya yang membawahi, Kasubag keuangan umum logistik membawahi pengamanan dalam. Nah, untuk pengamanan dalam ini kita setiap hari Senin rutin melaksanakan apel Kak. Oh iya. Yang akan kami laporkan kepada bagian keamanan KPU RI. Jadi khusus hari Senin kita menggunakan seragam berbeda Kak Icuk dari rekan-rekan pegawai yang lainnya yang seharusnya menggunakan putih abu-abu hari Senin. Kita yang membawahi bagian pengamanan dalam dan juga rekan-rekan Pamdal sendiri yang dikenal dengan Jagat Saksana menggunakan PDL warna navy Kak, seperti yang saya pakai sekarang. Jadi ini yang dipakai sama juga dipakai sama teman-teman pengamanan dalam ya. Betul Kak. Untuk hari Senin ya, biar selalu kompak dan selalu semangat ya Kak ya. Ya. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast RPP KPU Provinsi Tengah pada seri ke-44 ini. Semua tanggapan, jawaban telah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, teman pemilih bisa memantau kanal YouTube KPU Provinsi Tengah dengan klik subscribe dan juga like-nya agar teman pemilih bisa mendapatkan update informasi kepemiluan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata teman pemilih. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur bersama narasumber. Kita akan ketemu lagi di seri ke-45 podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih, sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.